Halo teman-teman, selamat datang di video kedua kita. Hari ini kita akan lanjut ke materi structure skill 2, kalimat majemuk ya. Ini kita masuk ke kontennya langsung aja. Di konten kali ini kita akan bicara tentang subjek, predikat, lalu ada konektor, koordinat konektor dengan warna birunya. Ini materi baru, dan yang keempat nanti ada adverb clause warnanya hijau. Setelah nanti saya simpulkan ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke materinya. Ini konektor setara. Konektor setara ini adalah konektor yang menghubungkan dua buah subjek predikat di kiri dan kanannya secara seimbang. Jadi kalau teman-teman mau memindahkan dia ke kanan kirinya boleh ya, karena batnya tidak menempel ke kanan atau ke kiri. Ya, oke. Jadi kalau misalnya mau dibalik, ini kan she left pertama, she wanted to cry ya. Dia tertawa tapi dia mau nangis. Nah, kalau misalnya dibalik dia mau nangis tapi dia ketawa, ya boleh-boleh aja gitu karena ini konektornya seimbang. Ya, ini dimaksud dengan konektor setara warnanya biru, ingat ya. Oke, nah ini contohnya Tom is tall but Paul is short. Ini juga contohnya, ini ada or, ada yet. Nah teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Terus contoh lanjut adalah yang ini teman-teman. Jadi teman-teman harus membedakan antara konektor yang kata yang berfungsi sebagai konektor atau sebagai konjungsi. Nah yang sebagai konektor saya tandain warnanya biru. Nah n yang di sini ini juga sama ya tulisannya n ya, tapi fungsinya sebagai konjungsi. Jadi dia menyambungkan dua buah kata ya, bukan dua buah kalimat. Paham ya teman-teman ya? Jadi yang disambungkan dia boleh subjeknya, boleh predikatnya. Oke, boleh subjeknya atau boleh predikatnya gitu. Jadi Tom and Daisy ini dihitung satu teman-teman, nggak laju ada dua, ada S gitu, nggak. Dalam struktur kalimat nanti kita tulis tetap satu ya, Tom and Daisy tetap satu karena dia sebenarnya satu. Lalu ini N di sini warna biru berarti dia menyambungkan antara klausa yang ini, Tom and Daisy are singing. Ingat subjek predikat ya, are singing gitu. Sorry, kita kasih warna nih biar jelas ya. Boleh seperti itu. Lalu yang N di sini juga adalah konjungsi Paul dan Robert. Ya, predikatnya are. Jadi N-nya beda, teman-teman, hati-hati di sini, jangan kejebak. Oke. Langsung kita masuk ke contoh soal. A power failure occurred. Subjek predikatnya kita lihat dulu, ada nggak subjek predikatnya. Lalu ada blank, kita lihat lagi ada subjek predikat baru atau tidak. Yap, ada ya. A power failure adalah subjek, occurred adalah predikat. Lalu blank, nah ada subjek predikat baru, maka konsekuensinya harus ada konektor. Konektornya apa? So ya. So di sini yang cuma jadi konektor. Selebihnya tidak ada konektor. Oke. Eh Oke. Lanjut ya. Yep. Berikutnya ada Tom and I play a game. Lalu koma blank, setelah blank ada kalimat-kalimat yang kata-kata yang berfungsi sebagai berpotensi sebagai predikat ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, hati-hati jangan kejebak. Di sini adalah Tom and I tetap dihitung satu ya. Maksudnya gini, tetap dihitung subjek gitu, bukan berarti tulis di sini ada S. Di sininya saya nggak tulis di sini ada S lagi, enggak. S-nya tetap satu. Ya apa ya? Tom and I gitu ya. Karena apa? Karena N-nya di sini bukan menyambungkan dua buah kalimat, bukan dua buah SP, tapi dia adalah konjungsi yang menyambungkan antara satu kata dan kata lain, tapi tetap tergolong satu subjek gitu ya. Lalu predikatnya play, setelah play ada koma, setelah koma ada blank, setelah blank ada PP. Nah, PP di sini ini dihubungkan oleh konjungsi. Jadi teman-teman hitung drink dan listen bukan dua buah P yang membutuhkan dua buah subjek, bukan ya. P dan P di sini ini adalah kata yang dihubungkan oleh konjungsi. Artinya apa? Di sini juga harus ada P. Kenapa? Karena gini teman-teman, P yang ada di sini, drink ini tidak mungkin punya subjek di sini sendirian. Kenapa? Subjek dan predikat tidak boleh dipisah satu koma. Ingat, itu aturannya ya. Hukumnya seperti itu, tidak boleh. Jadi kalaupun mau, teman-teman harus menambahkan di sini ada predikat juga. Ya, predikat, predikat. Oke, predikat, konjungsi predikat gitu. Saya makan, mandi dan tidur gitu ya. Sama-sama kata kerja makan, mandi, tidur. Itu konjungsinya dan koma juga bisa digunakan lah untuk memisahkan itu. Artinya di sini butuh P dan S. Nah, boleh nggak cuma saya kasih SP di sini? Tidak boleh cuma SP. Kenapa? Kalau saya kasih SP di sini, artinya saya melanggar hukum. Di sini ada SP, di sini SP. Lah, dua buah SP tapi tidak dipisah konektor, itu salah ya. Jadi harus ada konektor. Maka jawabannya harus mengandung CSP. Cari yang ada CSP ya. Betul, A ya. N itu konektornya, Jack, Mark, ini adalah subjeknya yang dihubungkan oleh konjungsi N, dan predikatnya adalah get gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke adverb clause. Adverb clause ini
klausa yang menunjukkan klausa keterangan ya, yang di mana anak kalimatnya atau kata-kata yang muncul setelah konektornya itu melekat dengan konektornya ya. Jadi konektornya melekat dengan kalimat yang ada setelahnya. Jadi seperti ini, I will sign the check before you leave. Nah, before di sini konektor yang menempel ke you leave. Jadi ini tidak boleh dipisah dengan you leave-nya. Tidak boleh seperti kalimat setara, misalnya kita mau ubah you leave, oke, before I will sign the check. Boleh nggak? You leave before I will sign the check. Maknanya jadi berubah. Oke, maknanya berubah. Anda bisa-bisa aja menukar, tapi maknanya jadi berubah. Oke, jadi kalaupun mau dipindah harus satu kompleks ini ya. Before you leave, CSP-nya langsung dipindah. CSP, SP. Nah ini jadi rumus baru kita kalau kemarin kita belajar SP ya. Di video 1, dari video 2 ini kita belajar SP, CSP, atau CSP, SP. 3 rumus yang kita pakai sampai sejauh ini. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaannya adalah apa aja yang boleh jadi konektor. Nah, ini yang boleh jadi konektor di adverb clause ya. Jadi adverb itu nanti ada time and cause, waktu dan sebab ya. Jadi di sini ada, teman-teman bisa lihat after, as long as dan seterusnya sampai when, whenever, while, ini adalah konektor time. Sedangkan yang sebelah kanan as, because, in as much as sampai since, yang di sini ini sebagai cause ya, cause konektor. Since di sini beda dengan since di sini. Since di sini sejak menunjukkan waktu. Since di sini bisa berarti karena ya. Oke, contohnya ini. Jadi tidak bisa dibalik nih. Teresa went inside. Teresa masuk ke dalam because karena it was raining. Ini hujan. Bisa nggak dibalik misalnya? Ini hujan karena Teresa masuk ke dalam. Nggak bisa. Tapi kenapa? Karena ini bukan kalimat setara gitu ya. Beda dengan yang tadi. Dia menangis tapi dia dia tertawa tapi dia mau menangis gitu. Dibalik, dia mau menangis tapi dia tertawa. Beda, dia bisa kalau yang seperti, tapi kalau ini nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Jadi ini harus dipindah satu kompleks. Jadi because it was raining, Teresa went inside. Oke. Selain adverb ya, selain konektor time dan cause, ada nggak konektor yang lain untuk adverb? Ada ya. Nah ini penting teman-teman, jenis-jenis konektor ini supaya nanti ketika kalian ketemu soal kalian langsung tahu ini konektor, ini konektor, ini konektor. Setelah konektor berarti harus ada SP baru, harus ada SP baru gitu. Nah, ini jenis-jenisnya, nanti ada condition, ada contrast. Condition ini artinya pengandaian ya, if sampai provided, unless, whether. Ini contrast, ini membandingkan ya. Terus berlawanan gitu maksudnya. Terus kalau manner, cara, place, ini tempat. Ingat-ingat aja ini, oke? Oke, lanjut. Nah, contohnya ini, teman-teman. Was predikat, miss predikat ya. Subjeknya sudah ada I miss. Jadi kalau rumusnya seperti ini, SP ya, di sini blank, ada P, SP. Berarti di sini butuh CS ya untuk lengkap. Hanya butuh CS. Nah, ini dia, since he. Kenapa? Karena since bisa menjadi konektor. Yang B konektor tapi kehilangan subjek, yang C hanya subjek saja, yang A hanya subjek saja. Oke, jadi kalaupun mau jadi lengkap harus jadi CS ya, since he. Nah, ini dia, since he was. Nah, ini adalah adverbial clause gitu. Nah, and I miss the appointment adalah kalimat baru. Nah, ini contohnya lagi yang lain. I will leave at 7 if I'm ready. Although I was late, I managed to catch the train. Sama, saya hanya menyajikan SP, CSP, terus bentuk lainnya CSP, SP. Ingat, sejauh ini kita sudah belajar 3 rumus. Rumus pertama S plus P. Lalu rumus kedua SP, CSP. Rumus ketiga adalah CSP, SP. Oke? Ingat, jangan lupa. Right, contoh lainnya nih. Jadi teman-teman lihat, gampang nih ya. Gampang banget nih. Ini gampang banget. Oke, subjeknya ada. Predikatnya ada. Konektor ada. Kita mana? Ini dia. Oke, subjeknya you, predikatnya will. Lalu ada konektor provided. Kalau teman-teman bingung apa itu provided, konektor atau bukan, tinggal di rewind videonya di bagian konektor buat adverb ya. Ketika ada konektor, maka di sini harus ada subjek predikat baru. Maka Anda hanya cari subjek predikat baru saja. Yang A tidak ada subjek predikat, yang B cuma subjek, yang C to infinitive. Ini bisa jadi subjek, bisa jadi verb nih tadi ini sebenarnya. Yang benar adalah D, you study, you subjek, studinya predikat, kamu belajar gitu. Kamu akan dapat nilai bagus di ujian asalkan kamu belajar. Oke. Tidak bisa kamu belajar asalkan kamu akan mendapat nilai bagus, nggak bisa. Kalau mau dirubah, asalkan kamu belajar, kamu akan dapat nilai bagus. Jadi CSP, SP. Oke. Ya. Kesimpulan rumusnya teman-teman, nomor 1, perhatikan konektor antar kata dan kalimat.
Oke, perhatikan konektor antar kata dan kalimat. Mana yang dia menjadi konektor, mana dia menjadi konjungsi, ya. Lalu nomor 2, perhatikan konektor pada kalimat bertingkat. Apa saja jenis konektornya, di mana posisi konektornya. Kalau sudah konektor, apakah sudah lengkap dengan SP-nya gitu. Yang ketiga, kemungkinan formula kalimat, ya. Yang pertama SP, yang kedua SP CSP, yang ketiga SP CSP atau CSP, SP. Oke, jadi itu dia teman-teman video panduan belajar structure untuk skill 2 ya, kalimat majemuk, coordinate connector dan adverb clause. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah dicerna, dan sampai ketemu di contoh soal. Thanks for watching and bye.